Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua mata kuliah struktur organisasi data, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data dan operator dalam bahasa C++. Ini adalah pembahasan yang menurut saya penting gitu karena pemilihan tipe data itu akan berpengaruh terhadap keefektifan satu struktur data. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan tentang tipe data, di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang proses kompilasi. Mereview kembali mungkin ya yang kemarin waktu algoritma dan pemrograman pernah dibahas gitu ya. Di sini adalah terjadi proses kompilasi program C++. Jadi waktu kita menuliskan atau membuat listing program itu disimpan filenya dengan ekstensi .cpp. Kemudian agar program itu bisa menghasilkan file executable, itu harus dikompil dulu dengan compiler C++. Nah, dari hasil compiler dengan antara listing program dengan file header, ini menghasilkan file object. Nah, file-file object ini dengan file library itu akan disatukan oleh namanya linker. Nah, dari hasil ini menghasilkan file executable. Nah, dalam proses ini mungkin terjadi kesalahan sintaks atau penulisan yang tidak sesuai dengan aturan pemrograman C++, itu nanti akan dimunculkan gitu ya, sampai tidak ada kesalahan yang dimunculkan. Kemudian program baru bisa dijalankan atau menjadi file executable. Kemudian masuk dalam proses pembahasan jenis data. Jadi kesalahan dalam pemilihan tipe data itu dapat menyebabkan kesalahan pada hasil program dan masalah pada alokasi memori komputer. Di sini ada beberapa tipe data yang akan digunakan dalam pemrograman atau dalam pembahasan struktur organisasi data. Yang pertama adalah tipe data karakter. Nah, ini menggunakan perintahnya char ya. Nah, jadi di sini karakter huruf C ini huruf di antara tanda kutip tunggal ya. Ini dibaca oleh pemrograman C++ sebagai sebuah karakter. Atau kita bisa menggunakan angka ASCII-nya yaitu 67. Nah, itu untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat contoh program di file program yang sudah saya sertakan. Kemudian yang kedua adalah tipe data integer atau bilangan bulat ya. Jadi untuk jangkauan tipe data integer itu ada namanya int dan long int. Sedangkan tipe datanya ini terbagi dua, ada bilangan yang positif dan negatif atau signed dan bilangan bulat positif saja atau unsigned. Kemudian tipe data pecahan. Nah, untuk tipe data pecahan ada dua cara penulisannya. Yang pertama adalah dengan menggunakan koma atau di sini kita menuliskannya dengan titik dan dengan notasi E atau eksponen perpangkatan. Jadi kalau misalnya perpangkatannya di depan angka positif seperti ini, maka perpangkatannya menjadi positif ya. Atau bilangan desimal yang nolnya di belakang koma. Kalau misalnya eksponennya ini kita pakai E besar atau E kecil sama saja. Kalau misalnya eksponennya kemudian ada tanda negatif, baru kemudian ada angkanya, jadi penulisannya seperti ini, perpangkatannya perpangkatan negatif, maka menghasilkan bilangan sekian angka di belakang koma. Nah, ini kemudian tipe data boolean. Nah, tipe data boolean itu memberikan nilai antara false dan true. Jadi proses logika yang terjadi dalam tipe data boolean. Nah, ini digunakan pada perintah opsional dan statement yang membutuhkan nilai logika true atau false. Ini ada cuplikan programnya yang bisa nanti dicoba. Kemudian tipe data array. Nah, tipe data array ini yang nanti akan banyak kita gunakan dalam pembahasan struktur organisasi data berikutnya. Nah, tipe data array ini adalah sekumpulan data yang memiliki nilai dengan tipe data yang sama, nama variabelnya sama, tetapi indeksnya berbeda gitu ya. Jadi kalau bisa kita gambarkan seperti pintu-pintu dalam kamar kos gitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini gitu. Jadi si array ini memiliki indeks data. Nah, saat kita mengakses elemen yang ada di dalam array, kita sebutkan atau kita sertakan juga alamat indeksnya. Nah, untuk array di pemrograman C++ itu indeks array-nya dimulai dengan angka 0. Jadi kalau misalnya jumlah indeksnya ada 10,
maka penulisan indeksnya atau pengaksesan indeksnya itu dimulai dari indeks 0 sampai dengan 9. Nah, kemudian untuk teknik membuat array itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita deklarasikan array-nya terlebih dahulu, baru kemudian kita masukkan nilainya. Atau kita deklarasikan array sekaligus mengisi nilainya. Nah, ini kalau ngambil contoh yang pertama, ini ada dua cara ya untuk pendeklarasian array. Kemudian untuk penamaan variabel, di sini karena sifat bahasa C++ yang case sensitif, maksudnya case sensitif itu adalah penggunaan huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh. Jadi saat kita memberikan nama variabel itu misalnya lingkaran yang pertama dengan menggunakan huruf kecil L-nya, lingkaran kedua menggunakan huruf besar, nah itu tidak sama menurut C++ gitu. Jadi makanya disebut sebagai case sensitif. Nah, aturan dalam penamaan variabel itu dia bisa terdiri dari karakter alfabet, numerik, dan garis bawah. Sedangkan karakter pertamanya dari sebuah variabel itu harus alfabet, jadi tidak boleh angka numerik. Kemudian variabel alfabet dengan karakter huruf besar ini berbeda dengan huruf kecil seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian tidak boleh menggunakan kata C++ dalam pembuatan variabel, gitu ya. Dan yang terakhir, tidak terdapat batasan karakter dalam pembuatan variabel. Nah, ini contoh nama pembuatan variabel yang salah dan yang benar. Nah, ini nggak boleh karena diawali dengan numerik. Nah, kemudian ada satu penugasan dari variabel ke variabel yang lain dengan tipe data yang berbeda. Nah, ini dapat dilakukan selama nilai dari variabelnya tidak lebih besar dari variabel yang ditugaskan. Jadi misalnya long in SATA, ini tipe datanya adalah long in, artinya range-nya jauh lebih besar daripada short in, gitu ya. Jika SATA ini yang nilainya lebih besar, sama dengan YATA, ini di sini dijelaskan bahwa variabel YATA itu 16 bit yang punya short in, kemudian SATA-nya adalah 32 bit, yaitu long in. Nah, ini operasi ini tidak bermasalah karena nilai YATA memiliki tingkat presisi yang lebih kecil dari SATA. Jadi kalau ini yang 16 bit disamakan dengan yang 32 bit nggak apa-apa gitu ya. Tapi bermasalah jika yang 32 bit ini disamakan dengan yang 16 bit. Nah, ini permasalahan yang terjadi saat konversi bilangan. Jadi kalau misalnya tipe pecahan yang lebih besar, kita buat menjadi tipe pecahan yang lebih kecil, misalnya double menjadi float karena range-nya float ini lebih kecil dari double. Ini akan menyebabkan nilainya kurang presisi gitu ya, karena keterbatasan jumlah angka yang bisa ditampung. Terus atau tipe pecahan menjadi integer, ini juga nggak bisa karena bisa kehilangan pecahannya. Atau tipe integer yang lebih besar menjadi tipe integer yang lebih kecil. Ini nilainya menjadi di luar dari rentang yang diharapkan. Nanti biasanya saat proses kompilasi itu akan muncul pesan kesalahannya gitu ya, yang harus diperbaiki. Nah, kemudian selain tipe data, kita juga menggunakan operator. Operator itu adalah simbol yang biasa digunakan dalam pembuatan program yang bertugas untuk melakukan operasi maupun manipulasi. Jadi ada dua sifat dari operator, binary dan unary. Jadi misalnya A plus B ini binary karena melibatkan dua variabel ya. Atau unary itu hanya melibatkan satu variabel. Nah, ini dalam operator aritmetika ini ada contohnya gitu ya, dengan operator perkalian, pembagian, modulus atau sisa hasil pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada operator penugasan. Jadi penugasan misalnya di sini ada dua kondisi yang harus dipahami dalam operator penugasan. Jadi ada masalah pemberi nilai CI value dan penerima nilai atau R value. Jadi di sini A sama dengan 10, B sama dengan 15, A sama dengan B. A sama dengan B artinya nilai A disamakan dengan B. Setelah proses ini, nilai A itu menjadi 15, B tetap 15. Nah, kemudian ke proses berikutnya B sama dengan A. Berapa nilai baru dari B dan A? Kalau terakhir tadi adalah nilai A 15, B 15 karena A sudah disamakan dengan nilai B.
B sama dengan A, berarti sama aja 15 ya. Karena terakhir adalah A15 B15, ketika B sama dengan A, nilai A memang sudah sama dengan B, yaitu 15. Ini ada penjelasannya. Nah, ini ada jenis operator pemberian nilai dalam bahasa gitu. Jadi ini tinggal dipelajari aja. Ada kali sama dengan, kemudian penggunaannya seperti ini, artinya adalah seperti ini. Jadi bisa kita ringkaskan penulisannya dalam pemrograman C++. Kemudian ada operator penambahan dan pengurangan atau increment dan decrement. Nah, ini banyak digunakan atau sering digunakan dalam listing program C++. Jadi kalau misalnya ada nanti ketemu A++ atau plus A, itu ada artinya A sama dengan A plus 1 gitu ya, atau A min atau min A itu sama dengan A sama dengan A min 1. Nah, ini tinggal dilihat lagi keterangannya. Kemudian ada juga operasi relasi. Jadi ini juga menghasilkan nilai 1 atau 0, true atau false gitu ya. Jadi sebagai pembanding dua buah nilai. Nah, ini adalah operator relasinya gitu. Kemudian ada operator logika. Ini menghasilkan nilai boolean true atau false gitu. Nah, ini ada contoh penggunaannya, silahkan dipelajari. Nah, ini ada operator khususnya gitu ya. Kalau tandanya dan 2 seperti ini adalah jika dua-duanya benar, maka hasilnya adalah benar nih ya, X dan Z benar. Tapi jika salah satunya ada yang bernilai false, maka hasilnya false. Kalau atau jika salah satunya bernilai benar, maka true gitu ya. Atau dua-duanya benar, maka menjadi true. Nah, ini adalah kebalikannya dari kondisi yang defaultnya. Nah, ini terakhir silahkan berlatih dengan listing program yang ada. Jadi semakin Anda banyak berlatih, semakin nanti Anda bisa bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam program untuk program-program struktur data berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.